kuliah pagi ini itu kelanjutan dari kuliah kita yang kemarin. Kita masih membahas tentang potensial listrik pada bagian akhir dan nanti akan dilanjutkan dengan kapasitansi ya. Nah, di dalam kuliah tentang potensial listrik ini itu kita di pagi ini akan dimulai dengan potensial karena muatan yang terdistribusi kontinu. Jadi di sini kita bisa membayangkan kita berhadapan dengan suatu benda yang punya muatan dan terdistribusi merata di sepanjang benda itu tadi. Bendanya bisa bermacam-macam, bisa disk atau bisa kawat atau bisa bola dan sebagainya. Jadi di sini kita ingin tinjau satu persatu nanti ya. Baiklah, dari awal dulu atau dari terakhir pertemuan kita terakhir kemarin kita mendapatkan persamaan potensial itu sama dengan K Q per R ya. Karena 1/4 pi epsilon nol sama dengan K sehingga bisa KQ per R ya. Ya, tapi bisa juga dituliskan 1/4 pi epsilon 0 Q per R ya. Karena V ini merupakan skalar, karena potensial itu merupakan skalar, maka bisa kita jumlahkan directly ya. Kita bisa menjumlahkan directly kalau kita punya sebanyak I muatan. Jadi kalau misalkan kita bisa bayangkan saya berada di suatu titik, biasanya P ya, saya berada di suatu titik P, kemudian di sekitar kita ada muatan-muatan begitu, maka besarnya potensial akibat muatan yang kita berada di titik P itu sebesar jumlahan total dari muatan jumlahan total dari potensial di tiap-tiap muatan. Jadi kita bisa tuliskan V sama dengan sigma jumlahan semua muatan, semua potensial ke I ya. Semua potensial ke I. Nah, karena target kita itu distribusinya adalah kontinu, maka nilai sigma ini itu bisa diubah menjadi integral. Ya, integral, karena dalam integral ini epsilon 0 ini konstan, maka keluar dari integral 1/4 pi epsilon 0 atau K ini keluar, sehingga V atau potensial itu hanya merupakan integral atau jumlah semua elemen dq sesuai dengan jaraknya masing-masing dari titik kita mengamati. Jadi bisa dituliskan semacam ini ya, V sama dengan K integral dq per R, di mana dq ini adalah komponen kecil ya, jadi potongan komponen dari suatu distribusi muatan yang kontinu. Nah, kita bisa meninjau, kita bisa bayangkan ya untuk menerjemahkan persamaan yang ini tadi, kita bisa meninjau sebuah elemen muatan ya. Jadi elemen muatan, jadi kalau saya punya sebuah muatan gede begini, itu satu muatan kecil dq ya. Dari kita bisa mengambil satu muatan dq ya, dq satu muatan kecil gitu, yang kita hitung dari kita berada pada titik amat P ya. Titik amat P tadi jaraknya adalah R dengan dq ya. Kita bisa mendapatkan elemen potensial, berarti dV sama dengan K dq per R ya. dV sama dengan K dq per R ya. Jadi potensial di titik P untuk kesemuanya kita dapatkan V sama dengan K integral dq per R. Oke ya, jadi kita bisa mendapatkan persamaan ini. Jadi kalau kita ingin mengerjakan sebuah soal tentang potensial dari sebuah benda yang terdistribusi kontinu, kita bisa menggunakan persamaan ini. Ya. Oke, saya lihat dulu apakah saya masih kontak ya, karena kadang-kadang keluar sendiri ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita dapatkan persamaan untuk distribusi kontinu biasanya menggunakan persamaan di bawah ini. Nah, kita ambil suatu kasus ya. Jadi kita diminta untuk menghitung berapakah potensial karena
muatan yang terdistribusi dalam bentuk batang ya, muatannya dalam bentuk batang. Jadi kasusnya semacam ini, ada sebuah batang non-konduktor yang panjangnya adalah L. Panjangnya L ya, berarti yang warnanya biru ini dari mulai sini sampai di sini. Atau kita bisa tuliskan mulai dari X0 sampai X sama dengan L. Ya. Muatan listriknya itu terdistribusi secara homogen dengan rapat muatan per satu satuan panjang adalah lambda. Nah, jadi rapat muatan panjang adalah lambda. Oke ya. Akan dihitung potensial listrik di titik P yang berjarak D dari ujung kiri batang. Nah, jadi ini ujung kirinya adalah X sama dengan 0 di sini. Ini saya hitung potensial akibat batang tadi pada suatu titik P yang jaraknya adalah D. Ya. Oke, nah dari sini kita bisa mengambil elemen juga. Dalam hal ini berarti elemen dari batang itu adalah kita bisa mengambil elemen panjang yang kita tuliskan dengan dx ya. Dx itu merupakan potongan kecil dari batang tadi ya. Dx yang potensial yang muatannya tentu saja dq ya, muatannya adalah dq. Oke. Nah, elemen jarak dx ini tadi ya, potongan kecil tadi akan mempunyai muatan sebesar dq yang besarnya adalah rapat muatan satuan panjang dikalikan dx-nya. Jadi kolom per meter dikalikan meter ya, ketemunya adalah kolom. Sehingga dq ini adalah muatan dari elemen kecil dari kawat tuh tadi. Oke. Nah, kemudian elemen dq di atas akan memberikan elemen potensial di titik P. Jadi kita hitung potensial akibat dq di atas pada suatu titik P di sini. Sehingga kita bisa mendapatkan jaraknya adalah R. Ya, jaraknya adalah R, di mana R kuadrat itu sama dengan D kuadrat ditambah X kuadrat. Ya, jadi kita bisa mendapatkan dV untuk titik P akibat dx kecil ini itu sama dengan KdQ per R. KdQ per R sama dengan K, dq tadi besarnya adalah lambda dx, kita tuliskan di sini. Kemudian R itu sama dengan akar dari Pythagoras ya, D kuadrat ditambah X kuadrat. Atau saya tuliskan seperti di bawah ini, akar dari X kuadrat ditambah D kuadrat. Jadi ini adalah elemen potensial akibat satu elemen kecil dari batang yang disebut sebagai dx ya, di titik P di sini. Nah, jadi ini satu bagian kecil ya. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari potensial untuk semua elemen, maka persamaan di atas ini harus kita integrasikan mulai dari X0 sampai X sama dengan L ya. P dicari dengan integrasi persamaan di atas terhadap X. Sesuai dengan gambar sebelumnya atau gambar yang sudah saya pasang di atasnya ini ya. Batas integrasi adalah dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan L. Jadi ini presentasinya agak beda dengan yang saya sudah bagi karena ini saya permudah saja untuk penampilan. Jadi gambar-gambar beberapa saya copy paste ya. Tapi supaya lebih jelas. Karena kalau gambarnya terpisah harus bolak-balik terus ya. Oke. Nah, sekali lagi kita untuk mendapatkan potensial V, kita harus mengintegrasikan persamaan di atas ini. Jadi dx yang ada di sini itu kita hitung mulai dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan L. Ya, kita potong kecil-kecil begitu kita jumlahkan karena kontinu sehingga integrate ya, integrasi. Integrasinya bisa dituliskan semacam ini. V sama dengan integral dari elemen dV tadi, atau sama dengan K, itu mulai dari 0, integral mulai dari 0 sampai L ya, kita integrasikan terhadap dx, ya, lambda dx per X kuadrat per D kuadrat ya, diakarkan. Jadi ini per R ya, per R-nya. Ya, sehingga kita harus menyelesaikan persamaan integral di sini ini.
kita akan mendapatkan bahwasanya persamaan integral untuk akar dari x kuadrat plus dx, karena hanya sisi bawah saja yang ada x-nya ya. Nah, integralnya kita bisa mendapatkan ln seperti ini. Jadi kita integralkan, kemudian kita masukkan L dikurangi 0. Kita dapatkan persamaan semacam ini. Nah, sehingga persamaan ini merupakan persamaan sebuah potensial akibat batang yang terdistribusi kontinu, muatannya terdistribusi kontinu, dengan rapat muatan panjang sama dengan lambda, dan batang tadi memiliki panjang L. Ya. Nah, di mana kita meninjau potensial dari suatu titik yang berada di salah satu ujung dari batang yang berjarak D, ya, dari tegak lurus dari batang tadi jaraknya adalah D. Jadi untuk special case ini ya, special case. Nah, bagaimana kalau titik P-nya itu berada di atas di sini ini, otomatis kita menghitungnya berbeda. Kita menghitungnya berbeda ya, dengan titik D yang ada di sini, P yang ada di sini dengan P yang ada di sini, kita menghitungnya agak berbeda. Oke, jadi misalkan X-nya bisa dimulai dari minus setengah L sampai setengah L. Kalau kita mulai dari sini. Kalau kita berada di sini, X-nya mulai dari 0 sampai L juga. Oke ya. Jadi, apa namanya, bisa kita kerjakan untuk beberapa kasus yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua, kita pengen mencoba mengkaji bagaimana potensial karena potensial dari sebuah benda bermuatan yang bentuknya adalah cakram. Ya, benda yang bermuatan bentuknya adalah cakram. Jadi gambarnya sebelah kanan ini kira-kira ya. Cakram dengan jari-jari R dan muatan listrik terdistribusi dengan rapat muatan sigma. Ya, jadi rapat muatan persatu-satuan luasnya adalah sigma. Dihitung potensial listrik pada titik P pada sumbu cakram yang berjarak Z dari pusat cakram. Ya, jadi bisa pengen dihitung suatu titik P yang berada pada jarak Z dari pusat cakram. Jadi cakramnya itu warnanya kuning ini ya, jari-jarinya adalah R. Kita pengen meninjau suatu titik P yang kita diminta untuk menghitung potensialnya. Nah, dari sini kita bisa menghitung, dari untuk cakram ini kita bisa memakai elemen cincin ya, elemen sebuah cincin, elemen cincin semacam ini yang apa namanya, tentu saja kita bisa mengatakan bahwasanya elemen cincin saya tadi bermuatan D rho ya, D rho ya, DQ ya, DQ ya. Jadi dengan kita menganggap apa namanya, jarak muatan cincin tadi terhadap titik pusat adalah rho. Dari rho ini jaraknya. Biasanya dituliskan dengan R kecil, tapi R kecil sudah dipakai di sini, jadi dituliskan dengan rho. Ya, jadi muatan cincin tadi itu tebalnya adalah D rho ya, tebalnya adalah D rho. Nah, sehingga saya bisa punya suatu elemen muatan cincin ini, itu besarnya adalah sigma dikalikan 2 pi rho, ini kelilingnya ya, dikalikan dengan panjangnya. Panjangnya adalah atau tebal dari jari cincin itu adalah D rho. Jadi ini adalah keliling lingkarannya dikalikan dengan tebalnya. Jadi kan ketemunya luas ya. Luas dikalikan dengan rapat muatan persatu-satuan luas. Sehingga kita dapatkan DQ. Ya, DQ-nya bisa dapatkan dengan persamaan semacam ini. Nah, sekali lagi dari gambarnya lebih jelas seperti ini ya. Ini tadi kita bisa mengambil satu cakram kecil atau satu cincin ya, satu cincin kecil dengan panjang adalah D rho. Ya, panjang adalah D rho, luas apa namanya, keliling lingkaran dengan jari-jari rho itu sama dengan 2 pi rho ya.
Jadi luas cincin ini, luas cincin yang pipih ini ya, itu sama dengan 2 pi rho dikalikan d rho. Kemudian karena kita cari elemen muatannya, berarti kita harus mengkalikan dengan sigma tadi. Elemen muatan dq memberi kontribusi potensial pada titik P di atas ini, tentu saja dengan sebesar dv sama dengan dq per r. Ya, dv sama dengan dq per r dengan r itu sama dengan jarak dari cincin ke P di sini nih. Jadi kita bisa menuliskan dq-nya sama dengan sigma 2 pi rho per d rho, r-nya sama dengan akar z kuadrat plus rho kuadrat. Oke, jadi dengan cara yang sama tadi, kita bisa menghitung potensial dengan melakukan integrasi dari rho sama dengan 0 ke rho sama dengan r. Ya, dari rho sama dengan 0 ke rho sama dengan r. Ya. Jadi kita bisa menuliskan V sama dengan hasilnya ya, sama dengan sigma 2 epsilon 0 akar z kuadrat per r kuadrat minus z. Nah, ini adalah hasil integrasi dari V ini ya. V ini diintegrasi terhadap d rho ya, diintegrasi terhadap d rho mulai dari 0 sampai r. Ya, kita bisa mendapatkan persamaan ini. Oke, ya, jadi karena di sini z ini konstan, rho-nya yang bergerak saja, ya, sehingga bisa diperhitungkan. Hasilnya adalah ini. Oke ya, jadi ini adalah sebuah potensial di sebuah titik P yang berjarak Z yang berasal titik P tadi berada pada sumbu cakram. Ya, yang berada pada sumbu cakram. Oke. Kita lanjutkan. Jadi kemudian dari sini kita masuk ke suatu subbab baru yang disebut sebagai medan listrik yang diturunkan dari potensial. Jadi kita ingin menurunkan medan listrik dari sebuah potensial. Seperti sudah diketahui, dalam sistem gaya konservatif selalu ada suatu tenaga potensial di mana gaya dapat diturunkan dari tenaga potensial atau energi potensial. Misal diketahui suatu tenaga potensial sebagai fungsi posisi U X, Y, Z, maka ada suatu gaya yang konservatif yang besarnya F sama dengan minus nabla U. Ya, jadi ini dari definisi suatu sistem konservatif ya. Kita bisa menurunkan sebuah gaya ketika diketahui tenaga potensial dari sistem itu. Dengan dirumuskan F sama dengan minus nabla U. Oke, kita coba bermain-main dengan persamaan ini nantinya. Operator nabla disebut dengan operator gradien yang beroperasi pada besaran fisis skalar. Dalam koordinat kartesian, bentuk operator gradien dinyatakan dengan semacam ini ya. Jadi ini seperti kita pengen melihat gradien atau kemiringan tetapi dalam 3 arah ya. Kemiringan dalam 3 arah. Jadi operator ini artinya kita turunkan persamaan dalam sumbu X pada arah I ya, dalam sumbu Y pada arah J, dan pada sumbu Z pada arah K. Jadi persamaan yang akan di operator nablai ini akan kita turunkan terhadap X, Y, dan Z kalau dalam koordinat kartesian. Dimana kalau turunan dalam X itu berarah pada I, pada Y berarah pada J, dan Z berarah pada K. Nah, dalam kuliah ini, U dibatasi pada U dengan satu variabel posisi, misalkan U dalam R. Ya, jadi variabel posisinya hanya tunggal, U pada posisi R. Oke ya. Oke. Karena gaya listrik adalah gaya konservatif, maka apabila diketahui potensial listrik sebagai fungsi posisi P dalam kurung S, maka dapat diturunkan medan listrik sebesar E sama dengan minus dV dalam kurung S per ds pada arah US. Jadi kita menyebut posisinya adalah posisi S ya. Jadi E sama dengan minus dV S per ds. Ya. Oke. Nah, di mana US adalah satuan vektor untuk vektor S. Jadi ini arahnya ya, arah vektor S. Ya, bisa kalian bayangkan R begitu ya, tapi di sini tuliskan sebagai S. Jadi E sama dengan minus dV per ds. Oke. Sebagai contoh,
potensial listrik di suatu titik P berjarak R dari suatu muatan berbentuk titik Q itu dituliskan dengan V sama dengan KQ per R. Maka medan listrik di titik P itu E sama dengan minus dV dalam ini R dibagi dr atau turunan dari ini. Maka dari turunan dari ini otomatis kita akan mendapatkan minus ya, turunan dari 1/R kan minus 1/R kuadrat ya. Karena di sini sudah ada tanda minus, maka tanda minusnya hilang. Sehingga kita bisa mendapatkan besarnya medan sama dengan KQ per R kuadrat. Nah, ini sesuai dengan persamaan sebelumnya ya. Karena sebelumnya kita menurunkan V dari tenaga potensial, bukan dari E. Nah, dari sini ternyata E dan V itu bisa dikaitkan secara langsung. Ya, jadi hubungan E dan V adalah semacam ini. Dari subbab sebelumnya didapat potensial listrik di suatu titik pada sumbu cakram dan berjarak Z dari pusat cakram, di mana jari-jari cakram adalah R dan rapat muatan adalah sigma, dengan Z adalah sebuah variabel posisi potensial. Itu bentuknya semacam ini. Ini hasil dari yang sebelumnya kita turunkan tadi ya untuk yang cakram. Jadi sama dengan sigma 2/2 epsilon 0 akar dari V Z kuadrat ditambah R kuadrat minus Z. Ini kita dapatkan dari sebelumnya, coba saya tunjukkan ya. Sebelumnya adalah yang hasil dari ini ya. Nah, hasil dari ini. Ya, yang ini tadi. Oke. Nah, ini tadi ya. Tadi bisa mendapatkan V dari sini. Nah, kemudian kita ingin melihat bagaimana medannya ya. Jadi bagaimana medannya. Jadi kalau arah medan listrik adalah sumbu Z tentu saja karena dia berada di pusat cakram. Jadi kita ketahui dari persamaan sebelumnya E sama dengan minus dVZ per dZ. Karena kita tahu arahnya yang kita tinjau adalah pada arah Z. Ya. Sehingga kita bisa mendapatkan E sama dengan sigma per 2 epsilon 0 1 minus Z per akar Z kuadrat plus R kuadrat pada arah UZ. Nah, ini bisa kita bandingkan dengan menghitung E dari F dulu ya, dengan menghitung E dari F dari masing-masing elemen cakram, elemen cincin ya, yang di kuliah minggu kedua kemarin kita bisa mendapatkan nilai E dari sebuah cakram yang rumusnya sama semacam ini ya. Yang hasilnya sama dengan hasil di subbab tentang medan listrik ya, di minggu kedua kemarin. Nah, kemudian kita ingin melihat bagaimana tenaga potensial untuk sistem partikel yang bermuatan. Kita tinjau sistem dua muatan Q1 dan Q2 yang berjarak D. Jadi di sini ada muatan Q1, ini muatan Q2 yang jaraknya adalah D. Ya. Jadi kita bisa mendapatkan tenaga potensialnya sama dengan KQ1 Q2 per D. Ya. Jadi dari dua sistem ini kita bisa mendapatkan tenaga potensial dari sistem ini sama dengan KQ1 Q2 per D. Jadi persamaan sebelumnya. Ya. Kemudian kalau dari sistem yang 3 muatan, di mana ada Q1, Q2, dan Q3 di sini, masing-masing berada di sudut segitiga sama sisi dengan sisi D. Jadi berada di ujung-ujung segitiga sama sisi ya. Maka U-nya bisa kita hitung tenaga potensial dari sistem 3 ini. Kita bisa menghitung dari kombinasi dari 2 ya, dari 2 tadi. Jadi yang pertama dari Q1 dan Q2, dari Q2 dan Q3, dari Q3 dan Q1. Jadi ini merupakan jumlahan ya dari kombinasi dari 2 muatan untuk 3 muatan ini ya. Nah, kemudian kita lihat lagi suatu partikel alfa bermuatan plus 2e ya, 2e ini yang bergerak menuju suatu inti atom yang bermuatan plus Ze. Jadi ini muatannya positif sebesar 2e, yang ini muatannya positif sebesar Ze. Ya. Ya, jadi ini tentu saja saling tolak menolak ya. Karena ada gaya saling tolak menolak, maka partikel alfa diperlambat dan akhirnya berhenti pada jarak R0 dari inti.
Jadi partikel alfa ini tadi bergerak mendekati, tapi karena ada gaya tolak menolak maka dia akan berhenti di sini nih. Berhentinya tepat pada jarak R0 ya dari inti. Kemudian partikel A akan bergerak dipercepat menjauh dari inti atom. Tentu saja ketika dia mendekat di sini dia akan berhenti sesuai dengan gaya, karena gaya dia juga punya percepatan ya, dalam hal ini adalah perlambatan. Dia akan mengalami perlambatan sehingga berhenti pada jarak R0. Kemudian setelah itu dia akan berbalik arah. Ya, berbalik arah dengan dipercepat sebesar gaya antar keduanya. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah tenaga kinetik partikel alfa saat berada jauh dari inti atom. Ya, berapa tenaga kinetiknya. Ya. Ini gambar yang saya tadi saya geser ke sini. Kita bisa tinjau dari tenaga potensialnya. Tenaga potensial partikel alfa saat berada pada posisi R0 adalah maksimum. Ya, dapat dituliskan sebagai U maksimum sama dengan K2ZE kuadrat per R0 ya. Ini karena yang satunya itu muatannya adalah 2E, yang satunya adalah ZE. Ya, dari persamaan U sama dengan K Q1 Q2 per 0 tadi, R0, kita bisa dapatkan persamaan ini. Jadi ini adalah nilai U maksimum yang berada pada R0 ya. Jadi kita bisa mendapatkan tenaga potensial maksimum yang didapatkan pada posisi ketika partikel alfa tadi berada pada posisi diam ya, tadi yang berjarak di R0 tadi. Dia mendapatkan tenaga potensial atau energi potensial maksimum. Keadaan partikel alfa pada saat berada jauh dari inti atom adalah keadaan di mana tenaga potensialnya sama dengan 0. Ya, tenaga potensial sama dengan 0. Jadi pada keadaan jauh dari mana-mana, maka diasumsikan U ini atau tenaga potensial dari partikel ini nilainya mendekati 0. Oke ya. Nah, kemudian dari kelestarian tenaga mekaniknya kita bisa mendapatkan K sama dengan U max ya. Jadi apa namanya besarnya tenaga kinetik ya atau energi kinetik dari sistem ini sama dengan energi potensialnya. Ya. K sama dengan U max. Oke. Oke. Ini kira-kira semacam itu. Kemudian kita lanjutkan dengan potensial yang berkaitan dengan konduktor yang bermuatan. Dalam konduktor muatan bebas selalu berada di permukaan konduktor karena di dalam konduktor resultan gaya listrik adalah 0. Jadi ini di awal-awal kuliah dulu tentang gaya, jadi atau tentang konduktor ya di minggu kedua. Jadi kita tahu bahwasanya kalau kita punya konduktor maka sisa elektron dari konduktor tadi hanya berada di permukaan saja. Jadi netnya ya, net muatannya hanya berada di permukaan saja, dan di dalam konduktor tadi tidak ada muatan karena semua sudah terpasang dengan baik sehingga gayanya sama dengan 0. Medannya juga sama dengan 0. Muatan-muatan bebas menuju permukaan karena di permukaan gaya tolak menolak adalah minimum. Atau muatan-muatan bebas mempunyai jarak antar muatan yang paling panjang. Ya, jadi karena sama-sama elektron sehingga dia saling menolak begitu, itu jarak yang paling panjangnya yang berada di permukaan itu tadi, permukaan konduktor ya. Nah, kemudian kita coba lihat di sebuah bola ya. Ada bola konduktor yang muatannya adalah Q dengan jari-jari R. Sebentar. Kemudian kita tentukan jarak pada suatu titik P yang memiliki jarak R dari pusat. Ya, ini agak complicated bahasanya. Jadi saya mendapatkan suatu titik, saya pasang suatu titik P yang berada pada jarak R dari pusat bola. Jadi kita bisa bayangkan ya, saya punya satu titik P berjarak R dari pusat bola. Jadi kita bisa bagi seperti sebelumnya, kalau kasus bola itu di dalam dan di luar ya, di dalam dan di luar. Untuk P yang berada di dalam bola, jadi maksudnya untuk P yang berada di dalam bola, maka potensial dan medan listrik di P itu sama dengan P sama dengan 1/4 pi KQ per R, dan E-nya sama dengan 0. Jadi E-nya kita dapatkan sebelumnya ya, kita dapatkan E sama dengan 0 di dalam
konduktor dalam konduktor. Tetapi V yang didapat di sini adalah Q per R. K Q per R. Kemudian untuk R yang lebih besar daripada A, sebentar, ini A ini maksudnya mungkin R besar ini ya. Jadi apa namanya, R yang lebih besar daripada R besar itu sama dengan V-nya sama dengan ini, dan medannya sama dengan medan di luar dari medan dari kulit ya, kulit bola atau Q per K Q per R kuadrat pada arah UR ya, pada arah UR. Oke, jadi apa namanya, ini ada beberapa tipe ya, ini maksudnya R besar ya, R besar. Jadi ini juga R besar ya. Oh sorry, kalau ini R kecil sebenarnya, yang ini R kecil. Tapi kalau yang di dalam ini karena hanya muatan hanya ada di sisi luar saja, maka ini R besar. Oke, jadi sudah benar persamaannya. Hanya ini saja yang keliru tadi A. Oke, jadi kita bisa mendapatkan dua persamaan untuk dua kondisi. Yang E ini sudah kita kerjakan sebelumnya, untuk yang V itu kita dapatkan semacam. Jadi kita masih bisa menganggap bahwasanya pada suatu bola yang bola konduktor itu kita bisa menganggap dari kacamata kelistrikan itu hanya seperti kulit bola yang bermuatan negatif. Seperti kulit bola yang bermuatan negatif atau bermuatan atau isinya adalah elektron saja. Oke ya, karena itu adalah konduktor. Sehingga otomatis besarnya potensial itu kalau di dalam ya dari kombinasi semua muatan elektron di kulit bola yang jaraknya adalah R ya, tapi yang potensial yang di luar itu apa namanya, efek dari kulit bola tadi muatannya Q ya, yang berada sejauh R. Oke ya, kira-kira semacam itu. Kemudian kita masuk ke kapasitans ya. Kapasitan. Jadi kita lihat dulu kapasitan biasanya apa namanya, satuan yang dimiliki oleh kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronik yang memiliki kapasitan. Jadi kapasitor biasanya dibuat dari dua plat begitu ya, yang dijejer begitu, dua plat yang sejajar. Ya, di dalamnya bisa ada isinya, bisa hampa. Tapi kapasitor ini bermuatannya saling berlawanan, yang satu plus Q, yang satu minus Q. Ya, yang ini plus Q, yang itu minus Q. Oke ya. Struktur kapasitor yang paling sederhana adalah dua plat konduktor sejajar yang masing-masing bermuatan plus Q dan minus Q. Ya. Jadi semacam ini ya, semacam dua cermin begitu ya, dua buah plat begitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kapasitor di dalam rangkaian elektronika ya ada yang bermacam-macam, ada yang bentuknya itu dibikin pilinan itu ya, ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya semacam selendang begitu yang dibulat melingkar begitu ya. Tapi intinya itu adalah dua plat ya, dua plat yang saling berdempet tetapi tidak menyentuh ya, atau dibatasi oleh sesuatu di dalamnya. Karena bahan plat adalah konduktor, maka bidang plat merupakan bidang kaki potensial dengan beda potensial adalah V. Ya, oke, otomatis karena plat ini konduktor, maka apa namanya, kita bisa menghitung potensialnya akibat satu masing-masing plat ya. Yang ini plat positif, ini plat negatif, kita bisa menghitung apa namanya, potensialnya akibat dua plat tadi. Maka kita juga bisa menghitung beda potensial ya, beda potensial antara plat yang positif dan plat yang negatif. Nah, beda potensial itu dituliskan dengan V di sini ya, beda potensial dituliskan dengan V ya. Jadi kita bisa menganggap bahwasanya plat ini seperti bidang ekuipotensial, dua bidang ekuipotensial, karena masing-masing di permukaan plat ini nilai potensialnya sama. Akibat dua plat ini tadi kita bisa katakan itu adalah dua bidang ekuipotensial yang beda potensialnya sebesar V. Tuliskan di sini sebesar V ya. Q dalam suatu kapasitor berbanding lurus dengan V. Ya. Q dalam suatu kapasitor berbanding lurus dengan V. Dari persamaannya ya, V sama dengan K kali Q per R. Ya.
Q per R kuadrat. Jadi apa namanya, Q per R, sorry ya. Jadi berbanding lurus dengan Q. Jadi kesebandingannya bisa dituliskan Q sama dengan C dikalikan V. Ya. C ini dikenal dengan kapasitans milik kapasitor. Ya, dalam satuan SI kapasitans adalah farad. Ya, jadi apa namanya, besarnya muatan ada dalam kapasitor itu berbanding lurus dengan beda potensialnya. Nah, perbandingan itu tadi disebut dengan C. C sama dengan Q per V ya. Jadi besarnya muatan dibagi dengan beda potensialnya. Jadi kalau saya punya sebuah kapasitor dengan C besar, itu artinya beda potensialnya itu kecil, tetapi beda muatannya besar ya. Perbedaan muatannya besar antara plus dan minus itu tadi. Ya, atau besar muatannya bisa menyimpan banyak ya, bisa menyimpan banyak di situ. Maka C akan menjadi besar. Oke. 1 farad sama dituliskan sebagai 1 F. At yang besarnya sama dengan 1 kolom per volt ya, 1 kolom per volt. Kemudian kita masuk ke menghitung kapasitans ya. Kapasitor plat paralel dengan luas plat A dan jarak antar plat sama dengan D. Kita bisa hitung sama dengan C sama dengan epsilon 0A per D. Ya, C sama dengan epsilon A per D. Ini dari definisinya ya. Jadi kalau saya punya penampang A dan jarak antar plat D, maka besarnya kapasitans di situ sama dengan epsilon 0 A per D. Ini syaratnya di antara kapasitor tadi udaranya masih udara bebas atau masih hampa begitu ya. Kapasitor silinder dengan panjang silinder L dan jari-jari A dan B, jadi bentuknya silinder ya. Tadi jari-jarinya A dan B. Itu kapasitansnya sama dengan 2pi epsilon 0 L per ln B per A. Ini langsung hasilnya, jadi bisa kalian apa namanya hitung dari V ya, dari V-nya, kemudian nanti tinggal Q yang didapatkan dibagi dengan V. Ya, jadi ini langsung hasilnya di sini tuliskan langsung hasilnya sama dengan 2pi epsilon 0 L per ln B per A. Oke. Kemudian kapasitor bola, dua bola konsentrik dengan jari-jari bola A dan B. Jadi bisa kalian bayangkan ada dua bola, yang satu lebih kecil daripada yang lain, yang muatannya otomatis berbeda ya, plus dan minus. Maka besarnya kapasitan sama dengan 4pi epsilon 0 AB per B minus A. Nah, ini hasilnya langsung ya, hasilnya langsung tidak dihitung secara teliti. Untuk perhitungan detail bisa kalian lihat di Halliday ya. Karena ini Pak Yosef kelihatannya mengambil dari Halliday tapi langsung dituliskan di sini. Oke. Boleh yang terisolasi dengan jari-jari R memiliki kapasitans 4pi epsilon 0 R ya. Jadi apa namanya, sebuah bola memiliki jari-jari R itu kapasitannya adalah 4pi epsilon 0 per R. Oke. Kemudian kapasitor paralel dan seri. Apabila ada N buah kapasitor yang terhubung paralel, maka kapasitas ekivalennya tinggal dijumlahkan saja. Ya, C paralel, jadi kalau saya punya kapasitor yang saya hubungkan paralel, ya, paralel begitu ya. Jadi apa namanya, dihubungkan dari satu sistem yang seperti jari-jari begini ya, paralel, maka kapasitasnya tinggal dijumlahkan saja. Ini langsung praktis-praktisnya saja ya. Sedangkan kalau terhubung seri otomatis dipakai persamaan sepernya. Ini kalian sudah dapatkan di SMA dulu ya. Seper C ekivalen sama dengan sigma dari seper C tiap-tiap kapasitor tadi. Mungkin ada yang belum tahu kalau paralel itu seperti apa. Kalau paralel itu ya seperti ini, misalkan kapasitor 1, kapasitor 2, kapasitor 3. Kalau yang paralel itu berarti begini hubungannya ya. Ini yang sisi kiri. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini yang sisi kanan. Ini A, ini B. Ya.
ini C1, ini C2, ini C3. Nah, jadi paralel semacam ini. Kalau seri ya berarti semacam ini ya. Nah, ini A, ini B. Ini C, ini C, ini C. 1, 2, 3. Oke, kira-kira semacam ini ya. Gambarnya kurang bagus karena pakai mouse ya, tidak ada pen tabletnya. Oke, jadi kira-kira semacam ini. Ini direct ya. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di Haliday. Energi yang tersimpan dalam medan listrik ya. Kapasitor mempunyai kemampuan untuk menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Jadi seperti kita ketahui kalau beberapa peralatan elektronika menggunakan kapasitor karena dia bisa menyimpan muatan ya dalam ukuran yang besar, sebesar nilai kapasitansinya, sebesar faradnya di situ. Ya kalau kalian punya audio mobil kemudian pengen suara bassnya mantap gitu, biasanya bass itu kan membutuhkan energi listrik yang besar ya. Jadi ketika membunyikan bass itu biasanya akan menyedot listrik cukup banyak dari aki. Oleh karena itu biasanya diberikan sebuah kapasitor yang digunakan untuk menyediakan tenaga listrik ya, yang diminta ketika kita membunyikan bass duk 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 itu bisa disediakan oleh kapasitor. Karena akan keteteran nanti aki ketika diminta secara tiba-tiba arus besar ya, atau muatan dalam jumlah yang besar. Contoh yang kedua, misalkan di dalam flash ya, kalian kalau punya kamera kemudian ada flashnya. Flash itu ada kapasitor juga yang digunakan untuk secara tiba-tiba diminta oleh lampu untuk menyalakan lampu. Karena kalau diambil secara tiba-tiba dalam ukuran besar dari baterai tidak mampu ya. Baterai itu biasanya tidak bisa mensuplai dalam order yang besar seketika ya. Jadi dibutuhkan kapasitor. Oke. Ya, jadi kapasitor itu mempunyai sifat ya, bisa menyimpan energi dalam bentuk medan listrik ya. Dengan memakai definisi usaha oleh gaya listrik dapat dijabarkan tenaga potensial dalam kapasitor ya, atau besarnya tenaga potensial yang didapatkan sama dengan setengah dari kapasitansi dikalikan beda potensial kuadrat. Nah, ini disebut sebagai energi potensial dari sebuah kapasitor. Sehingga kalau saya punya kapasitor yang mempunyai kapasitansi besar, maka dia punya tenaga potensial yang besar. Ya, dia punya tenaga potensial yang besar. Apalagi kita bisa run itu dalam beda potensial yang besar ya. Beda potensial besar, maka akan ada energi potensial yang besar. Ya, asalkan C-nya harus juga besar. Oke. Kemudian kita bicara isian dari kapasitor ya. Dielektrik di dalam kapasitor. Kapasitor yang telah dibahas mempunyai udara. Bukan mempunyai udara ya, berisikan udara atau vakum katakanlah sebagai bahan di antara kedua plat. Hal ini terlihat pada parameter epsilon 0. Epsilon 0 ini memang parameter yang terkait dengan udara bebas ya. Apabila udara diganti dengan bahan yang dikenal dengan dielektrik, maka epsilon 0 akan menjadi kappa epsilon 0. Dengan kappa disebut sebagai konstanta dielektrik. Jadi tergantung dari konstanta dielektrik dari media yang disisipkan di antara dua kapasitor, di antara kapasitor tadi. Oke ya. Jadi epsilon 0-nya itu menjadi kappa epsilon 0. Kappa epsilon 0. Oke ya. Oke. Jadi sehingga kapasitans dari suatu kapasitor plat paralel dengan dielektrik, kapasitor plat paralel dengan dielektrik di dalamnya itu C sama dengan kappa epsilon 0A per D. Jadi dari persamaan ini kita bisa ketahui bahwasanya penambahan dielektrik di dalam kapasitor itu akan menambah kapasitans dari kapasitor dibandingkan dengan kapasitor kosong. Oleh karena itu kapasitor-kapasitor yang ada itu biasanya diisi dari suatu benda yang memiliki
ya, konstanta dielektrik ya. Jadi benda yang berwarna kuning ini yang memiliki konstanta dielektrik yang tinggi, yang besar. Ya, oke. Medan listrik di dalam dielektrik di antara dua plat sejajar dengan rapat muatan sigma didapatkan sigma per K epsilon 0. Oke ya. Karena ini ada faktor dielektriknya. Jadi sebenarnya tinggal simpel saja, semua epsilon 0 dalam bersama sebelumnya dikalikan dengan kappa. Ya, jadi dikalikan dengan kappa. Kemudian ini ada latihan menghitung dielektrik yang diterapkan dalam kapasitor ya. Oke ya. Jadi ini ada dua plat kapasitor yang di dalamnya ada dua dielektrik. Tentu saja kita bisa menghitung besarnya medan listrik ya. Itu jadi sigma per K epsilon 0 atau besarnya kapasitans semacam ini. Kalau saya punya dua kappa di sini atau dua dielektrik, jadi masing-masing dihitung dari D-nya kemudian dijumlahkan saja. Jadi masing-masing kapasitan untuk dua dielektrik yang berbeda kemudian tinggal dijumlahkan saja. Yang ini kappa 1, yang ini kappa 2. Oke, kira-kira semacam itu ya. Jadi besarnya kapasitans itu bisa dihitung dengan mudah. Kemudian kita masuk ke hukum Gauss dan dielektrik. Apabila di dalam permukaan Gauss ada dielektrik, maka hukum Gauss menjadi bentuknya epsilon 0 kappa E dA sama dengan Q. Ya, jadi apa namanya, ada faktor kappa di sini ya. Faktor kappa yang menjadi pengalih dari epsilon 0. Ya, sering didefinisikan sebagai displacement ya, atau arus pergeseran ya, bisa dikatakan dengan sebagai arus pergeseran, sama dengan epsilon 0 kappa dikalikan E. Oke, jadi besarnya apa namanya, integrasi di sini tadi dari suatu luasan yang sama dengan Q tadi, kalau kita jalankan dalam apa namanya, sebagai kayak arus begitu ya, itu bisa kita dapatkan sebagai displacement. Ini agak meloncat ini pembahasannya ya, tapi saya mengikuti mengikuti slide ini saja. Kelihatannya kok semacam ini saja yang disajikan oleh Pak Yosep. Mungkin akan saya buatkan video yang lebih detail ya tentang ekstra slide ya, yang menjelaskan secara lebih gamblang dari penjelasan yang dibuat Pak Yosep ini. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, saya sajikan dari slide yang dibuat oleh Pak Yosep. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini untuk kuliah pagi ini. Nanti akan saya coba buatkan slide tambahan untuk week ketiga ini ya. Saya coba susunkan lagi untuk yang kurang dari apa yang sudah disampaikan dari Pak Yosep tadi. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat mengikuti kuliah selanjutnya.